Sini. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ta'alluma wa ta'alim tadhakkurun. Sini. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaupun sedikit tapi ngaji ihya itu penting. Yang punya nanti waktu liburan, santri yang punya fulus, yang punya uang mintalah tambahan sama orang tua beli kitab ihya. Ya. Bahkan tidak tahu ya siapa yang berbicara. Saya dengar dari dulu Syira'ul kutub yurithul ghina, termasuk yang bisa menyebabkan murah rezeki itu hobi dan senang beli kitab ya. Allah alam, saya dengar dari siapa tapi saya hafal dari dulu seperti itu. Makanya termasuk orang yang akan sukses itu hobi beli kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumikum fid dharain amin ila an radhiyallahu ankum. Wa qala alaihi salatu wassalam bainal 'alim wal 'abid mi'atu darajah baina kulli darajataini hudrul jawadil mudammar 70 sanah. وقيل يا رسول الله أي الأعمال الأفضل فقال العلم بالله عز وجل فقيل الأعمال نريد فقال صلى الله عليه وسلم العلم بالله سبحانه وتعالى فقيل نسأل عن العمل وتجيب عن العلم فقال عليه الصلاة والسلام إن قليل العمل ينفع مع العلم وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل إن شاء الله. Rasulullah ditanya amalan apa yang paling afdal, beliau menjawab yaitu al-ilmu billah azza wajalla, mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ilmu ma'rifat billah, ilmu yang bisa khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqila al-a'mal nurid ya Rasulullah, al-amal nurid ya Rasulullah, yang kami maksud amalan apa yang bisa mendekatkan kami kepada Allah, atau amalan apa yang paling afdal? Nabi menjawab al-ilmu billah subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu tentang Allah, tentang ilmu agama. Faqila, sahabat bertanya lagi, nas'alu anil amal wa tujibu anil ilm ya Rasulullah. Kami bertanya tentang amal, namun engkau menjawab tentang ilmu. Enggak nyambung gitu ya maksudnya. Bukan itu yang kami maksud ya Rasulullah. Kami bertanya tentang amalan apa yang paling afdal, mungkin jihad, mungkin sedekah, mungkin sholat, itu kan amal. Ilmu kan di otak, ilmu di batin. Apa kata Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya, inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilm. Iya, walaupun sedikit amal akan bermanfaat apabila dibarengi dengan wa inna katsiral amal la yanfa'u ma'al jahal. Dan sesungguhnya banyak amal tidak bermanfaat apabila ma'al jahal, tidak dibarengi dengan Wa qala alaihi salatu wassalam yab'atsu Allahu azza wa jalla al-ibada yawmal qiyamah thumma yab'atsu al-ulama thumma yaqul ya ma'syaral ulama inni lam adha ilmi fikum illa li'ilmi bikum wa lam adha ilmi fikum li'u'adzibakum
idhabu faqad ghafartu lakum. Allah. Nah, dengarkan ini penting nih. Nabi bersabda, tatkala Allah Subhanahu wa taala khusus kakinya tangan. Iya. Gini, biar tidak sakit ya. Nanti kalau minum kiri, Abu ya bantu ya. La ilaha illallah. Yab'atsu Allah azza wa jalla yaumil qiyamah ala ibadah yaumil qiyamah. Tatkala di hari kiamat Allah membangkitkan semua hamba. Kemudian dibangkitkan ulama. Dan di padang mahsyar semua manusia hidup kembali. Ulama disuruh berdiri. Dan kemudian Allah berfirman, "Ya ma'syarul ulama, wahai ulama, sesungguhnya aku tidak meletakkan ilmuku. Aku titipkan ilmu kepada kalian kecuali aku mengetahui tentang kalian. Dan tidaklah aku meletakkan ilmu kepada kalian untuk aku siksa kalian. Pergilah kalian, nikmati surga kalian. Sesungguhnya aku ampuni dosa-dosa kalian." Ya Allah, antum bayangkan nanti ente orang ini. Mudah-mudahan kita semua, keturunan kita, akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian Allah bilang, ulama berdiri. Iya ya Allah, aku titipkan ilmu karena aku tahu kalian yang pantas. Aku titipkan ilmu, tidak mungkin aku untuk menghadapmu, menyiksamu. Pergilah kalian, nikmati surga kalian. Ya Allah, begitu indahnya pada saat itu. Dan ini akan terjadi. Tapi ingat, bukan semua ulama, tapi ulama yang manfaat, ulama yang mengamalkan ilmu. Ini yang antum cari. Makanya jangan malas-malasan, jangan malas-malasan. Jangan. Rajinlah. Yakinlah di pagi hari yang kau cari ini adalah hal yang paling berkah, hal yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia yang lain sibuk dengan hal-hal yang sepele, kalian disibukkan dengan zikir pada Allah, disibukkan dengan ilmu, disibukkan dengan tentang ilmu agama. Ini adalah anugerah, keutamaan yang besar untuk kita semua. Masya Allah. Termasuk nasihatnya Hubabah, istrinya Habib Umar, yang diposting, disebar-sebarkan kepada teman-teman itu, cuplikan ataupun rangkuman daripada kalam mutiara yang beliau sampaikan di pengajian. Beliau mengatakan, apabila di pagi hari seseorang hanya memikirkan, bangun tidur ini memikirkan dunia, uang, harta, dan yang berkaitan dengan hal itu, maka dia akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa hal. Di antaranya ialah, dan itu mujarrab, betul. Kita bangun pagi mikirkan dunia, mikirkan uang, mikirkan fulus, mikirkan harta. 4 hal yang akan Allah coba kepada kita. Yang pertama, sumpah melulu mikirkan dunia. Dan dunia itu enggak tergapai-gapai oleh kita. Enggak tercapai, enggak mungkin kita gapai itu niat. Atau Allah berikan kepada dia dunia, tapi dunia yang tidak bikin bahagia, yang tidak bikin senang, yang tidak bikin nikmat, yang tidak bikin tenang, yang tidak bikin dekat dengan Allah. Ada orang kaya, tapi paginya sholat subuh di masjid. Coba lihat di kota-kota, mereka jalan kaki, orang kaya menuju masjid. Tapi coba lihat yang kadang-kadang para duafa, musola di lingkungannya, masjid di lingkungannya, nggak mau datang ke masjid. Subhanallah. Atau juga ada orang kaya yang seperti itu. Ini mubtalah, dicoba oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, dia akan terbelenggu terus, diiming-imingi cita-cita yang tidak tercapai-capai, yang tidak ada kenyataan, hanya mimpi khayal belaka. Ya, saya bacakannya takut
takut Ustaz salah. La ilaha illallah. Coba lihat, Ustaz bacakan. Dan jagalah ya, dunia itu isinya cuman penderitaan, cobaan dan gak ada yang enak. Hakikatnya dunia seperti itu. Hakikatnya semua manusia dicoba. Coba kita baca di dalam ayat Al-Quran surat suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum untuk mencoba pada kalian, menguji pada kalian, menurunkan bala, musibah. La ilaha illallah. Dan janganlah masuk dari hati kalian ragu dalam urusan rezeki. Jangan kalian terbesit di hatinya, kalau aku mondok di sini nanti aku jadi apa ya? Nanti aku punya mobil enggak ya? Mungkin nanti aku punya rumah enggak ya? Jangan seperti itu. Bukan tugasmu urusan besok. Tugasmu ya sekarang ini. Meminta maaf kepada Allah yang tentang dosa-dosamu di masa lalu dan syukuri masa sekarang. Itu kunci bahagia. Mudah kok sebenarnya kunci bahagia itu. Cuma kita yang belum mampu untuk menerapkan. Mudah-mudahan Allah turunkan taufik hidayah. Sebenarnya gini, kalau kau ingin nikmat dimanapun kau, pertama ya istighfar dari masa-masa yang lalu, kesalahan, ya Allah, astagfirullah. Syukuri masa sekarang, istighfar untuk masa lalu, karena sudah berlalu tidak mungkin kembali lagi, dan dosa-dosanya sudah dicatat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah hapuskan. Yang kedua, saat ini syukuri, alhamdulillah masih bisa bernafas, alhamdulillah bisa sholat subuh, alhamdulillah bisa memandang, alhamdulillah bisa sehat. Syukuri dan berdoa untuk hari esok. Doa, katanya kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1 detik setelah ini, 1 menit setelah ini, 1 jam setelah ini. Hanya doa, ya Allah. Makanya baca Wirdul Latif itu, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa khaira ma qablahu wa ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Kan gitu. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Masya Allah, doa itu yang bikin kalian bahagia. Kemudian doa, istighfar di masa lalu, syukur untuk masa sekarang, dan doa untuk masa depan. Ragu terhadap dan janganlah masuk dari hati kalian ragu dalam urusan rezeki, ragu terhadap kuasa Allah, ragu terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, karena semua apa yang terjadi tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sudah ada jatahnya dengan porsi yang telah tertakar dan tak akan tertukar. Semuanya sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Maka kalau kamu ridho, Allah juga ridho. Kalau kamu marah, Allah juga marah. Sekarang kita dijadikan seperti ini. Apakah dengan kita menggerutu bisa merubah nasib? Tidak. Apakah
dengan kita marah bisa merubah menjadi lebih baik? Tidak. Hanya saja yang membedakan ridho dengan tidak ridho, yaitu Allah ridho ataupun Allah murka. Kalau kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ridho. Tapi kalau kita murka dan menggerutu dengan takdir Allah, maka pada saat itu Allah pun akan murka dan tidak ridho pada kita. Dan keridhoanmu menuntutmu untuk mendapatkan pahala yang besar dari apa yang kamu juga mendapatkan kebahagiaan dan juga akan mendapatkan kebahagiaan. Ridho dengan takdir Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah ridho, dan tatkala Allah ridho, Allah akan berikan apa yang kau pinta, dan Allah akan menyiapkan kebahagiaan untukmu dan pahala yang agung darinya. Dan karena marahanmu akan takdir Allah yang tak sesuai dengan angan-anganmu sendiri, tak akan mendapatkan apa-apa selain kesedihan, capek badan dan kelelahan yang tiada berujung. Tak ridho kita, menggerutu kita, bisa merubah nasib? Tidak. Terus apa yang kau dapat? Hanya lelah, selalu menggerutu, tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwasanya itu terkadang teguran untuk kita atau surat cinta dari Allah untuk kita. Iya, sakit, ujian, bisa saja itu teguran dari Allah, tapi bisa saja surat cinta dari Allah. Aku sayang kepadamu hamba, maka aku ingatkan kau jangan terlalu menjauh dariku. Bisa saja seperti itu. La ilaha illallah. Walam adha ilmi fikum li'adzibakum idhabu faqad ghafartu lakum. Tidaklah aku letakkan ilmu kepada kalian untuk aku siksa kalian, maka pergilah, aku ampuni kalian, nikmati surga kalian, nikmati nikmat kubur kalian, nikmati benih-benih apa yang kalian tanam di dunia, hasilnya kalian tuai sekarang atau panen sekarang. Masya Allah. Nas'alullah husnul khatimah. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah setelah panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.